sama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu akan melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan bahwa kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dia mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Silahkan duduk. Bapak Ibu saudara-saudari, selamat sore. Kalau ini benar ya. Saya ceritakan tadi kenapa saya bilang selamat pagi. Jadi saya itu punya kebiasaan sebelum misa itu dimulai, saya pasti akan menghafal-hafal lagi atau membaca lagi sabda atau Injil yang akan kita dengarkan bersama hari ini sambil merenungkan gitu ya. Tadi pada waktu itu sambil merenungkan, ternyata saya terlelap dan tertidur. Itu judulnya adalah tidur yang kudus. Membaca kitab suci, merenungkan dan tertidur. Tertidur yang kudus. Dan ketika tertidur itu, lalu saya bermimpi. Saya seperti seolah-olah kembali seperti SD. Saya ingat ketika saya mengisi soal Eptanas, gitu ya. Saya ingat 2 pertanyaan, tetapi setelah mengisi 2 pertanyaan itu, weker saya berbunyi dan saya harus cepat-cepat bangun, mandi, lalu kemudian saya misa. Maka tadi saya pikir ini sudah pagi apa belum ya? Maka selamat pagi tadi ya. Jadi itu tidur yang kudus dan sangat berkualitas, walaupun sebentar ya, setengah jam, tapi seolah-olah badannya sehat sekali seperti bangun pagi. Jadi ini tips buat Bapak Ibu yang tidak bisa tidur, bacalah kitab suci dan merenungkan, pasti tidurnya berkualitas itu ya. Nah, saya mau cerita mimpi saya tadi, 2 pertanyaan yang ada. Ini pertanyaannya agak nyeleneh juga, saya ingat-ingat itu ya. Jadi waktu SD itu saya duduk di bangku SD dan kemudian waktu itu adalah ujian Eptanas ya. Bapak Ibu mungkin yang sudah angkatan yang sekian lama itu tahu Eptanas. Kalau anak-anak sekarang mungkin belum tahu Eptanas itu apa. Itu ujian akhir, seperti ujian akhir itu. Pertama ada pertanyaan yang saya jawab. Ini soalnya apa saya tidak tahu ya, tapi ada pertanyaan yang diberikan seperti ini. Suara motor itu adalah bunyi yang titik-titik. A dibuat oleh manusia, suara alam, atau suara buatan. Gitu ya. Nah, ini kan pasti mesin, jawabnya gampang, buatan. Lalu ada pertanyaan kedua,
Meong-meong itu adalah suara apa? A. Gajah, B. Kucing, C. Itu adalah bebek, dan D. Itu adalah manusia. Nah, di pertanyaan kedua inilah mungkin pada waktu itu saya langsung bangun itu karena weker saya berbunyi. Saya mengisinya dilema itu. Apakah suara itu adalah suara meong-meong itu suara kucing atau suara manusia? Kira-kira suaranya apa saudara-saudari yang betul? Suara apa itu? Gajah, bebek, kucing, atau manusia? Kucing ya. Saya menjawabnya manusia. Karena ini soalnya adalah soal jebakan. Coba bandingkan antara kucing dengan meong-meong suara manusia. Pasti lebih mirip suara manusia. Karena itu meong-meong. Soal jebakan. Nah, ternyata saya itu menjawab yang manusia tadi itu terinspirasi atau ada guide-nya. Guide-nya itu adalah ada banyak soal-soal jebakan yang harus diteliti ulang. Nah, itu. Jadi saya ingat waktu Eptanas sampai mimpi kemarin itu, tadi itu, bahwa di soal-soal Eptanas itu ada soal-soal yang kelihatannya mudah, tetapi banyak jebakannya. Nah, lalu saya terngiang-ngiang ketika saya mendapatkan mimpi itu setelah merenungkan sabda ini, wah ini jadi inspirasi juga ini. Ini mungkin insight yang diberikan nih dari Roh Kudus nih supaya diketahui bahwa sebenarnya hidup kita itu adalah juga seperti soal pilihan ganda. Jadi banyak dalam hidup kita yang harus memilih juga. Bangun tidur orang itu harus memilih, mau tidur terus atau bekerja. Setelah dia sampai bangun tidur dan bekerja, dia milih juga, dia mau mengerjakan dengan benar atau tidak baik. Begitu seterusnya, hidup itu dihadapkan pada banyak pilihan-pilihan. Nah, masalahnya adalah yang dipilih itu tidak semudah pilihan ganda, tetapi persoalan yang sangat rumit dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, maka saya terinspirasi lagi. Pun kalau kita sudah ada pilihan yang kita pilih, jangan-jangan pilihan itu menjebak kita. Ada banyak pilihan-pilihan yang membuat orang terjebak. Orang punya masalah, ditawarkan macam-macam solusi, ternyata terjebak ya. Ada macam-macam ya yang ditawarkan, ada masalah ini, terlibat utang, ditawarkan lagi pinjaman, ternyata terlibat utang lagi, terjebak masalah baru lagi. Itu baru soal yang kelihatan. Belum lagi pilihan-pilihan yang lain. Orang dihadapkan pada pekerjaan, mau bekerja jujur atau tidak jujur. Orang dihadapkan juga pada pilihan juga, mau menyatakan imannya atau tidak. Atau malu-malu ya. Ketika misalnya di tengah umat, di tengah masyarakat, ataupun ketika makan gitu ya, ini di restoran, mau saya tanda salib atau tidak ya, di sebelah semua itu semuanya mungkin bukan beragama Katolik. Nah, pilihan-pilihan seperti itu yang kecil-kecil juga membuat kita akan memilih. Tetapi juga pilihan itu ada yang susah, ada yang gampang. Ada yang gampang tetapi juga ada yang menjebak. Nah, itulah yang inspirasi dari mimpi tadi saudara-saudari ketika membaca Injil Yohanes. Injil Yohanes ini juga digambarkan seperti burung elang yang mengawang-awang. Itu orang tidak mungkin bisa memahaminya secara gamblang saja, tetapi harus ditafsirkan. Nah, Yohanes sering menyebut dunia. Dunia itu sama bukan dunia yang kita tinggali di sini saja seperti orang hidup dan beraktivitas seperti biasa. Tetapi dunia itu tidak mengenal roh kebenaran. Dunia itu tidak tahu kebenaran. Maka ketika orang memilih dalam dunia itu menganjurkan yang salah tadi dan bahkan menjebak. Nah, kenapa hari ini kita berbicara atau Yesus berbicara dalam amanat perpisahannya adalah roh kebenaran yang akan menuntun kamu. Karena Yesus di Injil Yohanes itu sudah 7 kali ya menyebut mengenai pilihan. Yang pertama ada banyak ya, saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Akulah roti hidup. Ya. Ada banyak roti yang lain, tapi akulah roti hidup. Lalu contoh yang lain lagi di Injil Yohanes juga, akulah pintu.
Ada banyak pintu, tapi akulah pintu yang benar yang menuntun ke padang rumput. Itu juga pilihan. Ada banyak pintu, pilih akulah yang pintu, Tuhan Yesus. Kemarin, Injil kemarin, akulah jalan kebenaran. Ada banyak jalan yang lain, tetapi ada satu jalan kebenaran, yaitu Yesus. Jadi Injil Yohanes itu ada pilihan-pilihan yang mau disampaikan, dan orang harus memilih. Soalnya dunia itu mengarahkan pada pilihan yang tidak benar dan bahkan menjebak. Nah, maka dari itu di sini dalam amanat perpisahan ini, dalam Injil Yohanes yang bab 14 ini sudah mau berakhir, ini Injil ini ditutup dengan satu solusi. Karena manusia tinggal dalam dunia yang mengarahkan pada yang tidak benar, mengarahkan pada yang menjebak, maka diberikan tuntunan, yaitu adalah roh kebenaran. Ketika orang berhadapan dengan roh kebenaran itu, diarahkan untuk memilih yang benar. Nah, inilah yang pada hari ini kita bersama-sama mohonkan rahmat ini, penolong yang lain itu. Kapan itu akan tiba? Kalau kita dengarkan di dalam bacaan pertama, para rasul itu membaptis ulang orang-orang yang belum dibaptis atas nama Roh Kudus. Maka ketika saudara-saudari dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Albertus, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu tinggal dalam orang itu. Dan sejak saat itu ada roh kebenaran yang menuntun kita. Pasti saudara-saudari di sini semuanya setelah beraktivitas dari pagi sampai dengan sore tadi, mungkin jam 3 atau jam 4 langsung dituntun oleh roh kebenaran. Jangan lupa misa, belum bisa minggu ini. Itulah roh kebenaran yang menuntun. Kalau sampai ada gak usah misa lah, tidur bablasin aja. Nah, itulah pilihan. Roh kebenaran ada sejak kita dibaptis. Roh kebenaran ada sekarang dan selama-lamanya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pilihan-pilihan kita akan dibantu oleh roh kebenaran. Tapi persoalannya, walaupun roh kebenaran itu ada, tetapi kadang-kadang kita tidak mendengarkan roh kebenaran itu. Banyak juga kita gagal untuk mengiyakan roh kebenaran itu. Dan kadang-kadang untuk memilih yang benar itu susah. Makanya 1 Petrus bab 3 ayat 15-18 bacaan kedua mengatakan, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi kalau orang berbuat baik saja, itu belum tentu dia bahagia. Ada penderitaan di balik yang baik itu. Orang memilih yang baik itu tidak gampang, ada resiko yang susah yang diterimanya. Misalnya orang jujur di tengah-tengah orang yang tidak jujur, pasti dia dibenci sama orang itu, sama orang-orang yang lain. Ketika orang memilih yang baik, pasti juga ada yang tidak suka. Atau bahkan juga orang melakukan yang baik, pasti ada resiko yang harus dilakukan, ada pengorbanan. Maka dicontohkan seperti Kristus pun telah mati. Yesus memilih yang benar, salib untuk penebusan. Tetapi itu tidak mudah, menderita. Nah, jadi dunia sudah mengarahkan pada yang tidak baik, menjebak juga kadang-kadang menurut Yohanes, dituntun oleh Roh Kudus, kita juga belum tentu bisa ikut apa yang dituntun oleh Roh Kudus itu. Karena pilihan itu membuat kita juga kadang-kadang menderita, susah dan tidak mau memilih itu. Nah, itulah hidup yang digambarkan dalam Injil Yohanes itu. Pilihan-pilihan itu dalam mengikuti jalan kebenaran dan hidup, memilih pintu yang baik, memilih roti kehidupan itu tidak mudah. Ada sesuatu yang tidak enak di balik itu semua. Tetapi itulah bisikan Roh Kudus dalam hati kita yang membisikkan, pilihlah yang ini, jangan yang itu. Dan kita memilih kadang-kadang tidak sesuai dengan pilihan roh kebenaran itu. Nah, tetapi saudara-saudari kembali lagi. Kalau tadi berbicara mengenai pilihan ganda dan ujian, kalau ujian pilihannya salah, biasanya kalau sekarang itu ada yang disebut dengan remedial. Jadi ujian ulang supaya dia itu yang tadinya gagal bisa benar lagi. Kalau di sekolah ujian itu, ini mungkin ada yang guru, ada yang kepala sekolah.
Bisa dikoreksi kalau salah. Mungkin 2 kali, 3 kali ya remedial itu. Kalau udah berkali-kali nggak benar juga, ya sudahlah, selesai sudah. Tapi bayangkan betapa baiknya Tuhan. Berkali-kali kita salah memilih, berkali-kali kita gagal memilih, berkali-kali kita salah dalam menentukan pilihan itu, berkali-kali juga remedial itu sampai akhir hayat hidup kita. Apa buktinya? Pengakuan dosa terbuka terus. Ketika gagal kita memilih, kita milih ulang lagi. Ketika gagal memilih, kita diberi kesempatan memilih ulang yang benar lagi. Sampai begitu terus sampai akhir hayat hidup kita. Remedialnya tak terbatas sampai akhir hayat hidup kita. Betapa baiknya Tuhan di situ. Nah, maka kita hari ini memohonkan rahmat Roh Kudus supaya pilihan kita pun kita perjuangkan. Kalau kita gagal kemarin, kita pilih yang benar. Walaupun tadi menderita, susah, tetapi itulah supaya kita bisa lulus dalam ujian itu. Nah, maka saudara-saudari yang terkasih, kita mohonkan rahmat supaya roh kebenaran itu bisa kita ikuti. Dan kita mohon rahmat Tuhan supaya kita mampu memilih yang baik. Tuhan memberkati kita. Amin.